Para sobat dan para pemirsa, ini adalah situasi dan kondisi di pelabuhan Kali Adem, Muara Angke. Hari ini banyak sekali warga yang ingin melakukan perjalanan ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu. Nah, ini adalah antriannya untuk menuju kapal penyeberangan. Para sobat dan para pemirsa, ini kami sedang berada di kapal penyeberangan menuju Pulau Tidung. Ya, di depan kami juga ada sebuah kapal, sepertinya sama akan merapat ke Pulau Tidung. Para sobat dan para pemirsa, hari ini kami sedang berada di kapal penyeberangan menuju Pulau Tidung, ya. Dan kita akan eksplor nanti di sana misteri-misteri yang terkandung di Pulau Tidung. Kita akan sampai di sana kira-kira 20 menit lagi. Selamat menikmati perjalanan kami detektif misteri gaib. Para sobat dan para pemirsa, ini salah satu pulau yang kita lewati sebelum mencapai Pulau Tidung, ya. Ini namanya Pulau Payung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kembali hadir di hadapan para pemirsa untuk terus berbagi pengetahuan-pengetahuan di dunia metafisika. Dan hari ini kami berada di sebuah pulau, yaitu Pulau Tidung, salah satu pulau dari gugusan Kepulauan Seribu yang berada di DKI Jakarta ini. Dulu berada di daerah Jakarta Utara. Setelah terjadinya pemekaran wilayah, maka wilayah ini dinamakan dengan wilayah khusus, yaitu Kepulauan Seribu. Memang di Kepulauan Seribu ini banyak sekali terdapat pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil seperti Pulau Pramuka, Pulau Pari, Pulau Payung, Pulau Bidadari, dan pulau-pulau yang lainnya. Nah, Pulau Tidung ini salah satu pulau yang cukup besar yang ada di gugusan Kepulauan Seribu, dan banyak penduduknya yang berada di Kepulauan Tidung tersebut. Nah, di Pulau Tidung ini ternyata banyak menyimpan sebuah nilai-nilai sejarah dan juga banyak mistis-mistis yang ada di Pulau Tidung tersebut. Yang pertama, kita lihat bahwa Pulau Tidung ini tidak lepas dari seorang raja yang melakukan hijrah dari sebuah daerah dahulu, yaitu dari Kalimantan. Karena raja ini memiliki sifat yang tawadu, yang ramah, yang mau mengalah untuk keadilan dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Karena dalam historisnya, raja di Kalimantan yang bernama Raja Pandita ini tidak mau diadu domba oleh para penjajah bangsa Belanda saat itu. Kemudian Raja Pandita ini melakukan hijrah, berlayar ke lautan, dan sampailah kemudian ke pulau yang awalnya tidak berpenghuni, masih hutan belantara. Kemudian dinamakanlah pulau ini menjadi Pulau Tidung. Dan masih banyak lagi misteri yang terdapat di Pulau Tidung ini. Kami akan coba bahas setelah jeda berikut ini. Para sobat dan para pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di channel ini. Dan kami akan melanjutkan pembahasan tentang misteri Pulau Tidung. Bagi para sobat dan para pemirsa yang memiliki pengetahuan intuisi,
maka Anda akan dapat mengetahui sosok dari Raja Pandita, orang yang pertama kali menemukan dan menamakan Pulau Tidung pada zaman dahulunya karena melakukan hijrah dari daerah Kalimantan ke wilayah ini. Jadi sosok dari Raja Pandita ini, kalau Anda punya pengetahuan intuisi, dia akan mengenakan celana bahan yang sampai ke dengkul, kemudian baju seperti biasa, sopan, rapi, dan memiliki badan yang tegap, wajah yang cukup tampan. Dan kelihatannya kulitnya yang tadi awalnya putih, ini karena mungkin tinggal di daerah laut, tepi pantai, maka kulitnya, korin yang kami lihat dari Raja Pandita tersebut berwarna kecoklatan seperti itu. Nah, kemudian yang sangat unik menurut penglihatan kami, apalagi kalau Anda memiliki intuisi yang baik, maka sungguh luar biasa. Ternyata di sekeliling Pulau Tidung ini terdapat jala gaib, ya. Jadi semacam ada tali temali jala yang mengelilingi Pulau Tidung tersebut. Ini dimaksudkan agar menjadi tameng, menjadi benteng untuk keselamatan para penduduk dan para penghuni yang berada di Pulau Tidung tersebut. Kelihatannya jala gaib ini yang mengelilingi di seluruh Pulau Tidung ini merupakan kerja keras usaha dari Raja Pandita tersebut yang menemukan dan menamai pulau tersebut menjadi Pulau Tidung pada zaman dahulunya. Karena kita tahu bahwasanya orang-orang pada zaman dahulu ini memiliki ilmu kanuragan dan memiliki ilmu-ilmu supranatural, ilmu-ilmu kedikjayaan tertentu. Nah, mungkin entah bagaimana caranya Raja Pandita ini membuat jala-jala gaib sekeliling dari Pulau Tidung untuk keselamatan anak cucu para penduduk yang berada dan menempati di Pulau Tidung tersebut. Kadang pada waktu-waktu tertentu jala ini berwarna-warni seperti pelangi. Ini kami ketahui juga dari beberapa wawancara yang tidak mau kami sebutkan namanya. Tour guide kami ini sama menyebutkan persis dengan apa yang kami ceritakan. Jadi memang di sekeliling Pulau Tidung ini terdapat jala gaib yang berwarna seperti warnanya pelangi. Nah, ini salah satu hal misteri yang jarang orang ketahui. Kalaupun diketahui, ini hanya diketahui oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan intuisi yang baik, mempunyai mata batin yang baik. Karena bukan secara kasat mata mampu melihatnya, tapi dengan kemampuan batinia, dengan kemampuan intuisi yang baik di dalam melihat fenomena-fenomena tersebut. Lanjut, apa saja lagi yang terdapat di Pulau Tidung ini kemistikannya? Yang selanjutnya adalah sebuah makam kuno yang berada di Pulau Tidung kecil, yang oleh masyarakat Tidung di sini disebut sebagai Panglima Hitam, ya. Bahkan ada yang mengatakan ini ilmunya sesat dan segala macam. Padahal kalau kita mengetahuinya dengan pengetahuan intuisi dan batin yang baik, beliau adalah seorang yang beragama Muslim. Jadi Panglima Hitam ini cuma sebuah julukan saja, ya. Padahal sosoknya beliau adalah seorang pemimpin, seorang raja yang berasal dari daerah Banten. Ini dikaji secara historis, secara sejarah sangat menarik. Kenapa Raja Banten ini berada di pulau yang sangat terpencil seperti pulau ini, Pulau Tidung? Ini akan menjadi sebuah teka-teki bagi kita, dan kita akan coba lanjut untuk menyelusuri ke Pulau Tidung kecil tersebut, yang di dalamnya terdapat makam yang dikenal oleh masyarakat Tidung sebagai makam Panglima Hitam. Terus ikuti perjalanan kami sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para sobat dan para pemirsa, saat ini kami sedang berada di Pulau Tidung Kecil. Ya, salah satu bagian dari Pulau Tidung yang besar tadi. Dan di Pulau Tidung Kecil ini terdapat sebuah makam, ya, yaitu makam seorang panglima yang dikenal oleh masyarakat di Pulau Tidung ini dengan nama Panglima Hitam dan dikuburkan di Pulau Tidung Kecil ini. Kami akan coba mendatangi, menziarahi makam Panglima Hitam tersebut karena cukup unik ketika bagi para pemirsa yang memiliki pengetahuan intuisi yang baik, maka Anda akan dapat berkomunikasi dengan Panglima Hitam tersebut. Dan Panglima Hitam tersebut ini tertarik dengan cincin yang kami pakai, ya. Dia akan coba, bukan meminta ya, tapi entah untuk apa tiba-tiba tertarik untuk melihat cincin yang saya kenakan ini. Dan kami akan coba melakukan ziarah ke tempat makam Panglima Hitam tersebut. Ikuti terus eksplor kami di Kepulauan Tidung ini. Semoga berkesan untuk kita semua. Alhamdulillah para sobat dan para pemirsa, kami sudah sampai di makam Panglima Hitam. Sebenarnya Panglima Hitam itu cuma nama gelar saja ya. Sebetulnya aslinya adalah bernama Sultan Mahmud Jakaria. Beliau seorang muslim yang beragama Islam, sudah masuk Islam alhamdulillah. Dan ini adalah kuburannya. Memang di tengah-tengah hutan ya.